Pembahasan selanjutnya adalah kode HTML untuk halaman Windows maupun kode CSS untuk kode HTML-nya. Nah, saya tekankan di sini bahwa untuk menghemat waktu, saya akan menjelaskan tag-tag yang penting. Di sini ada tag baru yang saya gunakan, yaitu tag audio, di mana tag audio di sini berfungsi untuk memasukkan lagu atau audio ke dalam halaman web. Autoplay artinya audio tersebut secara autoplay akan jalan ketika web tersebut dibuka. Kemudian loop, kenapa loop di sini digunakan? Karena nanti lagunya akan terus berulang selama website itu sedang dibuka. Dan ini source itu sumber peletakan dari filenya, bagian header. Dan di sini artinya kepala dari suatu halaman web. Tag ini di sini berfungsi untuk memiringkan suatu kalimat atau teks. Di sini ada div di sini berfungsi untuk kayak kotak yang nampung apapun. Div di sini tidak akan nampak saat di dalam halaman HTML-nya, tapi ketika didesain nanti tag div-nya baru kelihatan nih fungsi dari tag div-nya. Oh iya, saya jelaskan satu lagi, di sini ada kelas. Kenapa kita menggunakan attribute kelas? Nanti akan memudahkan kita untuk mendesain secara spesifik bagian-bagian style-style yang akan kita berikan di file CSS. Di sini ada tag tool, di mana fungsi dari tag tool ini untuk membuat garis bawah tag tabel. Fungsi tag tabel ini sendiri yaitu pasti untuk membuat tabel dalam suatu halaman web. Tag tr di sini fungsinya untuk membuat baris. Tag tr di sini fungsinya untuk membuat kolom. Nah, mengapa kita gunakan tag tabel? Di sini ada tabel terdiri 3 baris dan 3 kolom. Dan untuk baris yang pertama itu terdapat gambar. Nah, seperti ini gambar. Perhatikan gambar. Baris kedua itu adalah penjelasan nama setiap gambar. Yang ketiga itu barisnya tentang hyperlink. Nanti ketika diklik ini ada hyperlinknya. Oke, ketika diimplementasikan hasilnya jadi seperti ini. Tadi kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Tag selanjutnya tag A, enter, sebagai membuat hyperlink ya. Target blank artinya ketika nanti diklik akan memunculkan tab baru halamannya yang dikunjungi. Oke, sama juga untuk tag dari tabel fungsinya kayak ini nampak tabel. Yang tadi kenapa nggak kelihatan tabel, karena kita tadi desain bordernya tidak dinampakkan. Kemudian di sini tabel terdapat ada baris pertama itu keterangan, kemudian baris kedua itu isi-isinya, baris ketiga dan sampai seterusnya. BR sama untuk kayak jarak kayak gini nih, enter, kita enter ada jarak, itu fungsi dari tag BR. Nah, kalau tadi UL, sekarang ada order list, artinya tuh urutannya terurut kayak gini. Defaultnya kalau terurut tuh 1, 2, 3, jadi kita nggak butuh kayak A, B, C, D tuh gantung tipe yang kita inginkan. Juga H3 ya, sama untuk buat judul atau subjudul. Untuk footernya akhir tag footer ya. Tag footer ini fungsinya ya basic untuk kaki dari halaman website tersebut. Nah, di sini bagian kakinya. Biasa di dalam footer ini kita informasikan tentang email, sosial media, nomor handphone, alamat bahasan tentang file CSS pada package about us. Nah, di sini untuk pertama kita set seluruh bagian halaman, kita menggunakan, itu maksud dari tanda bintang itu kita set seluruhnya tanpa terkecuali. Kita set dimana kita gunakan properti box sizing. Properti ini fungsinya itu untuk membuat suatu div yang memiliki nilai lebar atau tinggi yang tetap. Nah, nanti ketika ada div lain di dalamnya akan kita masukkan ke dalam web atau ke dalam box border ini, maka dia tidak akan mempengaruhi nilai lebar dari box yang sudah kita tetapkan. Kemudian gambaran dari box sizing ini seperti ini, yang memiliki nilai value border box.
istilahnya nanti di dalam web saya tuh gambaran bentuknya kayak gini, dimana nanti ada margin, border, padding, terus konten yang saya isi di sini. Seperti ini gambaran. Ini karena kan pada saat ini saya udah isi konten-konten isinya secara umum dan biasanya saya gambaran umum seperti ini. Kemudian margin ini, properti margin ini berfungsi untuk mengatur jarak tepi. Lihat, ini jarak antara ini dengan ini itu diatur oleh properti margin. Dan yang memiliki ukuran 0, jadi istilahnya antara border dengan garis ini tidak ada jaraknya. Kemudian untuk yang padding itu untuk ngatur spasi ruangan antar konten. Nah, ini border, ini konten, dia ngatur bagian antara jarak ini dengan ini. Maksudnya. Kemudian selanjutnya, kenapa dia bernilai 0 pixel di sini? Artinya kita atur semua, mau top, mau bottom, maupun right dan left itu ukurannya 0, jadi tidak ada batasan, tidak ada jarak untuk setting seperti itu. Kemudian di body kita kasih setting background color untuk seluruhnya adalah warna pink seperti ini, agar ini terbelakang pewarnaan. Kemudian di sini ada kelas image 1, di mana fungsi dari kelas ini adalah mendesain logo. Kemudian selanjutnya saya menggunakan properti display yang sebagai untuk mengatur membuat elemen-elemen yang ada di halaman menjadi sejajar ke samping atau akan menjadi rapi. Saya gunakan value block agar display blocknya mengambil tempat secara blok penuh ke arah kanan. Kemudian untuk margin left, artinya kita mengukur untuk khusus bagian kiri jaraknya. Kemudian maksudnya auto di sini artinya nanti si browser akan menghitung secara otomatis untuk ukuran jaraknya. Margin right berfungsi untuk mengatur secara khusus sebelah kanan jarak antar elemen. Nah, auto sama fungsinya. Kemudian width, properti width berfungsi untuk mengatur lebar elemen HTML. Selanjutnya adalah kelas image tool. Kelas ini berfungsi untuk mendesain bestseller recommendation. Nah, sini sudah. Fungsi dari properti height artinya mengatur tinggi suatu tag atau elemen HTML. Kemudian padding juga border radius, di mana fungsi dari properti border radius ini adalah untuk menambah lengkungan di setiap sudut elemen. Gambarannya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah kelas image 3. Kelas ini berfungsi untuk mendesain deskripsi tabel. Pada bagian tabel ini didesain ada ini, yaitu dengan ukuran lebar 200 pixel dan paddingnya diatur 20 pixel. Untuk bagian 4, di sini sebagai untuk mendesain bagian tabel foto produk itu pada bagian sama ukurannya dengan sebelumnya. Selanjutnya untuk kelas pertama, sini fungsinya adalah mendesain K1 atau titik besar seperti ini. Nah, yaitu text align berfungsi untuk mengatur posisi teks, dimana di sini kita kasih value center artinya berada posisi di tengah-tengah. Kemudian menggunakan font properti font family yang berfungsi sebagai menentukan atau merubah jenis font, yaitu
kedua jenis font yang kita gunakan adalah lobster. Seperti ini bentuk fontnya. Selanjutnya untuk color. Color di sini properti berfungsi sebagai pewarnaan pada font. Nah, di sini saya warna merah teman. Outputnya adalah. Kemudian untuk kelas kedua, fungsi adalah untuk mendesain paragraf web pada bagian ini. Seperti ini. Kemudian seperti ini paragraf web. Nah, di mana posisi dari teks tersebut, teks lain adalah posisi dalam keadaan nilai justify, artinya rata kanan kiri. Di sini rata kanan. Kemudian word spacing. Fungsi dari properti word spacing adalah mengatur jarak antar kata. Jarak kata ini. Selanjutnya adalah line height. Fungsinya adalah mengatur jarak antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Contohnya bisa kita lihat di sini. Antara paragraf ini. Oke, ukuran yang dipisahkan bisa 1,5 m. Di fungsinya sama, panjangnya juga sama. Lanjut ke kelas kedua A, di mana fungsi dari kelas ini adalah mendesain untuk paragraf yang ada hurufnya. Nah, maksudnya itu bagian ini. Nah, di sini kita menggunakan properti text align, sama tadi fungsinya sama. Ada properti baru di sini. Ada satu fungsi saja. Ini juga sama, desain untuk tujuh batas. Kita letakkannya di center, posisi nilai di tengah. Kemudian untuk kelas ketiga, fungsinya untuk mendesain list item. Maksudnya adalah posisinya justify rata kanan kiri, bawah di sini rata kanan kiri. Kemudian spesialnya ukuran jarak antar katanya adalah 1 pixel. Font family-nya jenis fontnya adalah Roboto. Ini juga fungsinya sama. Oke. Lanjut ke kelas keempat. Kelas keempat ini fungsinya untuk desain list juga. Sama sih fungsinya. Kemudian ini ada kelas default view, artinya dia bagian ini, kelas ini untuk mengatur gambar pada warehouse. Di sini ada properti baru. Intinya float ini adalah buat suatu elemen itu dapat mengambang. Nah, ini nilai mengambangnya atau floatnya sebelah kiri atau kanan. Sedangkan yang ini floatnya itu sebelah kanan. Seperti itu border radius yang teman-teman bisa coba gambar pada elemen seperti ini. Oke, lanjut. Oke, ada properti baru lagi. Di sini ada border display. Artinya properti ini fungsinya untuk mengatur border antar sel, di mana dengan properti ini kita bisa mengadakan atau menghilangkan
gambar dari sel yang maksudnya itu seperti itu. Nah, untuk tabel ini kita munculkan ordernya, sedangkan untuk yang seperti ini kita tidak munculkan, maka nilai dari properti border cosplay-nya adalah cost place, artinya menghilangkan border pada tabel. Oke, lanjut pada bagian katalog 1 itu khusus untuk mendesain tabel produk deskripsi. Bagian ini semuanya. Oke. Oke, untuk link data. Di sini ada property text decoration yang artinya fungsi dari properti ini adalah untuk memberikan efek pada kata atau kalimat. Contohnya seperti ini. Nah, setiap link biasa ada tanda garis bawah. Ketika kita memberikan nilai 0, artinya kita menghilangkan garis tersebut sehingga tampak lebih lanjut di sini ya. Oke, nah, di sini ada beberapa yaitu kolom row style. Artinya fungsi dari ini adalah menentukan gaya aturan antar kolom. Fungsi dari oke, sama sih kurang lebih. Saya gunakan properti yang sama, hanya dalam ukuran yang berbeda saja. Nah, fungsi itu ini sama ya, buat